Yuhuhui, selamat datang di Pokir Film. Kali ini saya akan mengulas film Jepang yang bergenre romantis. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Santi. Dia sedang berdiri dan memejamkan matanya sembari mengingat hari-hari lalunya. Dia adalah seorang wanita yang sangat cupu dan sering sekali dibully oleh teman-temannya. Namun, dengan keinginan yang sangat keras, dia merubah dirinya untuk menjadi cantik dan sekarang pun dia sudah menjadi wanita yang cantik. Setelah merenungi kemalangannya itu, kemudian dia berjalan menuju ke sekolahan dengan berjalan kaki. Sesampainya di sekolah, tak disangka-sangka dia sudah dihadang oleh pria tampan yang bernama Jono. Si Jono yang gak ada akhlak ini langsung mendekatinya dan mengingatkan Santi bahwa dia adalah budaknya yang harus menuruti segala keinginannya. Tanpa basa-basi, si Jono yang gak ada akhlak ini langsung celekup-celekup mencium bibir Santi. Serentak Santi pun kaget dan melempar Jono dengan tangannya. Kemudian si Jono tidak terima dan kembali mendekatinya dan meremas bajunya sembari mengingatkan bahwa dia adalah budaknya. Itu saja. Setelah Jono pergi, si Joni pun datang dengan rambut kuningnya itu yang berkilau. Si Joni ini pun gak ada akhlak, datang-datang langsung celekup-celekup mencium si Santi. Namun si Santi ini kelihatannya mempunyai rasa kepada si Joni ini. Serentak si Santi ini pun kebingungan dengan kejadian pagi itu yang selang beberapa detik sudah dicium oleh dua pria tampan di sekolah. Dua kejadian yang barusan dia alami itu bukanlah suatu kebetulan belaka, namun suatu kejadian yang sudah direncanakan oleh si Jono dan si Joni. Karena sebelumnya si Jono dan si Joni itu sudah sepakat untuk bertanding untuk memenangkan hatinya. Kemudian pertandingan pun dimulai. Tanpa basa-basi, si Joni langsung beraksi. Ketika Santi keluar dari kamar mandi, dia langsung mendekatinya dan menyindirkannya ke dinding. Namun tak disangka-sangka si Jono juga berada di tempat tersebut. Kemudian dia mendekat dan menegaskan kembali bahwa dia itu adalah budaknya. Kemudian scene berpindah ke dalam kelas. Kebetulan si Jono duduk tepat di belakang si Santi. Tak mau kalah, si Jono pun langsung beraksi dengan caranya sendiri yang sedikit kasar. Dia menarik rambut Santi ke belakang, kemudian merangsangnya dengan meraba kupingnya. Serentak Santi pun mendesah dengan keras. Waduh, ini orang gak ada akhlak lagi sekolah malah. Kemudian langsung mengagetkan Pak Guru yang sedang mengajar dan semua siswa yang di kelasnya. Wah, memang gak ada akhlak nih si Jono, hehehe. Scene berpindah ke taman sekolah, di mana Santi sedang asik ngobrol dengan si Joni. Tak disangka-sangka, si Joni saat itu menyatakan cintanya kepada Santi. Dengan ekspresi kaget dan tegang pun, Santi tersedat dan tidak percaya akan semua ini. Karena dia masih merasa dia adalah gadis yang cupu. Tidak mungkin seorang pria tampan sepertinya menyatakan cinta kepadanya. Namun, si Joni tak menyerah begitu saja. Pelan-pelan dia meyakinkan Santi bahwa dia tulus mencintainya dan akan membahagiakan hidupnya. Kemudian scene berpindah ke tempat pemandian air hangat.
Saat sedang menikmati air hangat, Santi kaget karena si Jono tiba-tiba datang. Si Jono ini memang gak ada akhlak, sampai mandi pun ia ikuti. Kemudian si Jono tanpa basa-basi masuk ke dalam kolam air hangat itu. Santi pun gelisah apa yang akan Joni lakukan kepadanya. Dan adegan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Eits, baru aja mau dimulai, si Joni ikut masuk dan mendekati si Jono. Santi pun masuk ke air untuk bersembunyi dari Joni. Untuk mengulur waktu, Jono meminta bantuan kepada Joni untuk mengambilkan handuknya. Akhirnya Santi pun bisa keluar untuk bernafas. Namun tak lama kemudian si Joni datang membawa handuknya. Kemudian Santi pun langsung masuk lagi ke dalam air. Lalu Joni berbincang-bincang dengan si Jono dan si Jono sedikit mengejeknya. Singkat cerita, Santi pun pingsan setelah menyelam di kolam air hangat itu. Kemudian si Jono seperti pahlawan menggendongnya masuk ke kamarnya. Dan teman-temannya pun iri melihat kejadian itu. Setelah siuman, Santi pun kaget sudah berada di dalam kamar si Joni dan bertanya apa yang sudah ia lakukan. Si Joni dengan santai menjawab, "Kau sendiri yang memperlihatkan sesuatu yang tidak ingin aku lihat." Kemudian si Joni mengambil air minum untuk Santi. Seperti biasa, dengan caranya ia menyiram Santi baru memberikan air minumnya. Saat Santi mau beranjak dari kamar tidur, tak sengaja ia tersandung dan airnya pun jatuh. Si Joni datang dan mengambilkannya dengan lembut. Di momen ini Santi malah mulai ada benih-benih cinta di hatinya. Wah wah wah, emang jago nih si Jono. Scene berpindah ke rumah si Joni. Dia mengajak teman-teman beserta Jono dan Santi untuk nongki-nongki di rumahnya. Di depan Jono, si Joni mulai beraksi. Dia mendekati Santi dan memegang tangannya sambil meraba-raba. Si Jono yang melihat itu pun pura-pura tidak cemburu dan tetap bersikap cool. Namun beberapa kemudian tiba-tiba listrik padam. Teman-teman Joni pun kaget karena dibarengi dengan petir yang menggelegar. Kemudian teman-teman Joni keluar untuk memperbaiki saluran listrik. Joni sebagai tuan rumah pun membantu mereka. Dia ikut keluar dengan membawa senter. Sekarang dalam ruangan itu pun tersisa Santi dan Jono. Dan adegan yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Jono pun langsung memeluk Santi dari belakang dan merabanya. Santi pun terdiam karena sebelumnya dia sudah timbul benih-benih cinta kepada si Jono. Tanpa disadari, Santi mendesah dengan keras. Kemudian Jono mengingatkan, "Suaramu terlalu keras, Beb." Singkat cerita, listrik pun nyala. Joni dan teman-temannya masuk. Setelah masuk, Joni sedikit curiga melihat ekspresi mereka berdua yang aneh. Ditambah lagi bekas ciuman yang terlihat jelas di leher Santi.
namun ia tetap berpura-pura tidak melihat apa-apa. Walaupun kejadian tadi malam membuat si Joni sedikit cemburu, ia tidak menyerah. Ia tetap mencoba mendapatkan hati Santi. Kemudian scene berganti di atas jembatan. Di atas jembatan tersebut mereka mengobrol dengan asyik. Lalu Santi tiba-tiba merasa kakinya sakit. Joni pun memeriksa kakinya dan membantu melepaskan kaos kakinya. Setelah itu, Santi merasa nyaman. Tak lama kemudian, si Joni menggunakan cara si Jono. Tanpa basa-basi, di tengah indahnya sunset, dia langsung memeluk erat tubuh Santi dari belakang. Sampai pada waktunya si Joni menyadari bahwa Santi tidak mencintainya. Ia lebih mencintai si Jono yang gak ada akhlak itu. Dengan ikhlas, kemudian si Joni melepas Santi dan menyuruhnya untuk menyatakan cintanya kepada si Jono. Joni meminta Santi berbalik badan. Setelah berbalik badan, kemudian mendorongnya untuk pergi. Kemudian Santi berlari mencari si Jono. Singkat cerita, Jono pun ketemu. Mereka berdua langsung bertatap-tatapan. Kemudian mereka berdua saling menyatakan cintanya.
Seperti biasa, si Jono yang gak ada akhlak ini tanpa basa-basi celekup-celekup langsung mencium bibir Santi. Dan film pun tamat. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika kalian suka. Nantikan video selanjutnya dari channel ini.